Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umur yang kedua. Insyaallah yang akan kita baca adalah definisi dari umur kedua. Seperti apa makna umur yang kedua itu? Ada beberapa amal yang pahalanya terus mengalir, sekalipun pelakunya telah meninggal dunia. Dia tidak bisa lagi beramal, jasadnya dikubur dalam tanah, namun kebaikannya tidak pernah putus, sehingga pahalanya terus mengalir pada orang ini meskipun dia sudah berada di alam kubur. Itulah hakikat umur yang kedua, umur di mana kita sudah tidak bisa lagi beramal, namun pahala tetap mengalir. Sehingga Anda garis bawahi bagian ini. Hakikat dari umur yang kedua adalah umur di mana kita sudah tidak bisa lagi beramal, namun pahala tetap mengalir. Kondisinya seperti ini. Ketika seorang manusia, dia dalam posisi hidup, maka dia bisa beramal. Tidak kelihatan. Sebentar. Pada posisi manusia ketika dia masih hidup, dia bisa beramal. Dari kegiatan dia beramal, apabila diterima, maka amal itu bagaimana? Berpahala. Pertanyaannya, setelah orang mendapatkan pahala dari amalnya, pahalanya ini bisa hilang atau tidak? Bisa hilang atau tidak? Bisa. Kapan pahala itu hilang? Ketika dia melakukan perbuatan yang bisa menghapus pahala. Sehingga pahala ini apakah bisa hilang? Jawabannya bisa. Kapan dia bisa hilang pahala? Jawabannya bisa ya. Bisa saat dia melakukan perbuatan yang menghapus pahala. Contohnya apa? Syirik. Ketika orang berbuat syirik, Allah tegaskan dalam Al-Quran, innahu may yushrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang berbuat syirik, amalnya terhapus. Contoh syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh seluruh amalmu akan terhapus. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan, amal orang yang hidup tidak aman. Artinya, amal orang yang hidup tidak ada jaminan aman. Karena berpeluang hilang pahala. Berpeluang hilang pahala. Ibarat sebuah tabungan
Sepanjang pemiliknya masih hidup, berpeluang untuk habis. Karena pemiliknya bisa saja menggunakan tabungan itu, ngambil uang itu, atau diambil oleh istrinya, dan seterusnya. Sehingga pada posisi ini, amalnya orang yang hidup berpeluang hilang. Sekarang kita ganti orang yang mati. Orang yang mati ini dia waktu hidup dia punya jariyah. Saya tulis saja jariyah. Amal yang pahalanya terus mengalir. Bisa bentuknya wakaf, bisa bentuknya mengajarkan ilmu, bisa bentuknya apalagi mengalirkan selokan, membuat parit dan seterusnya. Lalu dari sini pahala berdatangan, mengalir. Pahalanya terus mengalir. Walaupun pelakunya sudah mati. Nah, maka pertanyaannya, ini bisa hilang enggak? Bisa hilang? Ya? Bisa atau tidak? Tidak. Atau bisa? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena peluang batalnya tidak ada. Ini mau dibatalkan pakai apa? Sebab pemiliknya sudah mati, sehingga pemiliknya sudah tidak bisa lagi berdosa. Maka pada posisi ini amalnya dijaga oleh Allah. Pemilik tidak bisa syirik. Nah, orang udah mati bisa berbuat syirik enggak? Tidak. Sepanjang ketika dia mati dia mukmin, kemudian dia masih punya amal-amal jariyah yang utuh dan pahalanya terus mengalir, pemiliknya tidak bisa berbuat syirik, pada posisi inilah amalnya aman. Jadi, pahalanya dalam keadaan aman. Maka pahala orang mati lebih terjamin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menegaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang berbuat baik. Ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga amal para hambanya. Innallaha la yudhi'u. Contohnya di sini, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman di surat Ali Imran ayat 171. Di surat At-Taubah ayat 120, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di surat Hud ayat 115, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sehingga pahalanya orang yang beriman tidak akan disia-siakan oleh Allah. Biasanya ini bisa dibuka, kayaknya ada yang. Nah, coba kita menuju Ali Imran ayat berapa tadi? 171. Dalam Ali Imran ayat 171 Allah menegaskan wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Sehingga ketika amal itu ada di sisi Allah, diterima oleh Allah, tidak akan dihilangkan oleh Allah. Sebab Allah tidak pendolimi hambanya, apa yang dimiliki oleh hambanya dijaga oleh Allah. Dan dia zat yang maha benar, selalu menjaga, dan dia sebaik-baik zat yang menjaga, hafizun. Maka al-hafiz Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga amal hambanya dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya pada waktunya.
Selanjutnya jamaah. Di sini ada bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya. Sifat Allah terkait atau gini, perbuatan Allah terkait amal hamba. Perbuatan Allah terkait amal hamba. Yang pertama, Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Yang kedua, Allah mencatat semuanya, sehingga tidak ada yang kececer, tidak ada yang tercecer. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat baik walaupun seberat dzarrah dia akan melihatnya. Yang berbuat buruk walaupun seberat dzarrah dia juga akan melihatnya. Enggak ada yang kececer. Yang ketiga, Allah jaga sehingga tidak ada yang hilang. Sehingga bagaimana Allah memberlakukan amal para hambanya, dia tidak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah keliru dan tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Yang kedua, Allah mencatat semuanya. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak membiarkan yang besar maupun yang kecil, semuanya dimasukkan. Dan Allah menjaganya. Sesungguhnya dia adalah Al-Hafidh, zat yang menjaga. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Sudah? Maka hamba tidak perlu khawatir ketika dia selesai beramal, kemudian amal itu diterima oleh Allah, tidak akan ada yang hilang. Coba berbeda dengan aktivitas manusia. Misalnya bapak disuruh kerja, silakan kamu kerja, sudah? Terus saya dapat gaji berapa? Gajinya sesuai dengan perolehan kerja kamu. Lah kemudian nanti gimana? Kamu setorkan catatan kerjamu. Kamu setorkan catatan kerjamu. Sehingga kita kerja dan di saat yang sama kita disuruh untuk nyatat sendiri. Hari ini dapat berapa dicatat, hari ini dapat berapa dicatat. Jika kamu tidak nyatat, berarti tidak bisa dapat gaji. Misalnya kerja hari ini kok kamu lupa nyatat, atau ada kerjaan kamu yang tercecer sehingga tidak tercatat. Ada bagian yang kamu lakukan di situ tidak kamu cantumkan dalam laporan. Saat mau mengajukan gaji nggak dibayar karena nggak ada dalam catatan. Kira-kira yang terjadi gimana, Pak? Ya? Kita bekerja dan kita repot nyatat sendiri. Gitu, Pak ya? Saat Anda bekerja, Anda akan kerepotan karena Anda harus nyatat sendiri. Tapi seperti ini tidak dilakukan oleh manusia ketika dia beramal. Makanya andaikan Anda diperintahkan, tolong Bapak beramal hari ini dan catat sendiri amalmu. Nanti setelah catat ada Allah, kasih tanda tangan di akhir. Sanggup gak kira-kira? Kita gak bakalan sanggup. Sehingga kita tulis kecil-kecil. Tadi senyum sama si A. Jadi amal gak, Pak? Hah? Amal. Sedekah enggak? Sedekah. Tulis. Skornya berapa? Sedekah. Skor sekian. Anda tidak diperintahkan untuk itu. Masya Allah. Pemurahnya Allah kepada hambanya yang sedang beramal. Sang hamba tidak diminta untuk menulis skor amalnya.
Andai kan sang hamba diminta untuk nulis skor amalnya sendiri, banyak yang kececer enggak? Hah? Banyak yang kececer. Belum lagi kalau dia diminta untuk menulis dosa. Baik, yang ini catatan amal kebaikan, satunya lagi catatan amal keburukan. Itu andaikan hambanya 100% jujur, ada enggak kira-kira yang terlupakan? Ada? Ada. Banyak yang kemudian tidak tertulis di situ. Kenapa? Lupa memasukkan. Maka jamaah, saat kita beraktivitas, kadang kita diberi kemudahan oleh Allah. Saat kita beramal, kita diberi kemudahan oleh Allah. Yang penting pokoknya silahkan beramal sebanyak-banyaknya, dan perbuatanmu tidak ada yang kececer, semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala, baik yang besar maupun yang kecil. Terus setelah catatannya jadi, dijaga oleh Allah, dan tidak ada yang lupa, tidak ada yang hilang, lalu diberikan kepada pemiliknya pada waktunya, sesuai yang Allah kehendaki. Kadang misalnya begini ya, Anda bertransaksi dengan orang lain, tapi di situ melibatkan utang piutang. Sehingga misalnya ngambil barang, terus bayarnya nanti, ngambil lagi bayarnya nanti, dan seterusnya. Sing juko konsumen Anda nggak pernah mau nyatet. Waton ngambil. Penjualnya yang disuruhnya nyatet. Kira-kira penjualnya punya kerjaan tambahan nggak? Iya, dia punya kerjaan tambahan. Oh, kue enak mau karek juga, aku sing nyateti. Dan dalam nyatet itu belum tentu semuanya masuk. Kadang ada yang kececer, kadang ada yang lupa. Kemarin ngambil apa ya? Oh iya, ngambil 10 barang. Apa saja? Sebutkan, lali. Lali itu jadi beban pikiran enggak? Jadi beban pikiran. Sehingga saat itu jadi beban pikiran, dia malah enggak fokus mikir dagangan, tapi lebih fokus mikir catatan utang. Di sini ada catatan utangnya si A, catatan utangnya si B, catatan utangnya si C. Jaga itu berat enggak, Pak? Khawatir hilang. Apalagi kalau kemudian Anda punya transaksi yang melibatkan utang piutang, dicatat. Wah, itu jaga memori utang piutang itu lumayan. Apalagi kita di posisi sebagai orang yang memberi uang. Saya pernah terlibat seperti itu dan saya disuruh nyateti. Akhirnya saya pusing, setelah itu tak tutup. Dah, besok lagi saya malah pusing nyateti daripada sebatas memberi. Jadi mereka yang enggak nyatet kadang dia merasa nyaman karena tinggal ngambil. Sing nyateti sing pusing. Itu baru pada satu urusan. Bisa dibayangkan, andaikan Anda diminta untuk nyateti kinerja karyawan yang jumlahnya ratusan. Sebagai supervisor, tolong kamu buat laporan untuk 100 karyawan kamu. Masya Allah, guru yang gawe rapot untuk 10 siswa saja sudah keberatan. Sehingga harus menentukan nilai-nilai untuk semua mata pelajaran. Itu guru kerepotan. Guru yang sedang mengajukan sertifikasi, dia kan harus melaporkan apa, Pak? Semua kredit yang sudah pernah dia lakukan ya. Aktivitas kamu di sekolah apa? Tolong kamu laporkan. Akhirnya yang terjadi malah sibuk bikin laporan daripada sibuk nyusun pelajaran. Tapi tidak seperti itu yang terjadi pada hamba ketika dia beramal. Allah yang mencatatnya, Allah yang menjaganya, Allah tidak ada yang melupakannya, dan Allah yang akan memberikannya pada waktunya. Maka silakan beramal, jangan takut ada yang hilang. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, kemudian di saat yang sama jamaah, ketika kita tahu bahasanya Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Pada posisi ini
sikap manusia ketika dia berbuat. Ada yang baik, ada yang buruk. Saat manusia berbuat baik dan berbuat buruk, pertanyaannya, mana yang lebih sering kita lupakan, amal baik atau amal buruk? Ya, amal buruk. Kita mungkin sering lupa dengan yang namanya amal buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasu. Ahsahullahu wa nasu di surat Al-Mujadilah ayat 6 menuju surat Al-Mujadilah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala selalu menghitungnya, padahal manusia selalu melupakannya. Maka demikianlah keadaan hamba. Dia banyak melupakan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan dia perlu ingat, ahsahullah wa nasu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari di mana Allah akan membangkitkan mereka semuanya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah akan ceritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitungnya dan mereka melupakannya. Maka di sini tinggal ada dua pilihan. Kita berbuat buruk, kita berbuat maksiat, dan kita sering melupakan maksiat itu. Kita sudah gak sadar kalau kita banyak dosanya. Sampai pada saatnya ketika manusia itu diuji oleh Allah dengan penyakit. Dia mengalami sakit yang lama sekali gak sembuh-sembuh. Muncul komentar. Gusti Allah ini kenapa toh? Lara kaya ngene. Allah itu kenapa kok saya dikasih sakit seperti ini? Dosaku lho apa? Kok aku dikai lara kaya ngene? Nggih, Pak, ngeten niku, Pak. Pernah dengar orang kayak gitu, Pak? Ya? Apa dosa saya? Kok saya sampai dikasih sakit seperti ini? Buktinya apa itu? Lupa 100% dengan dosanya. Sehingga pada posisi ketika dia dikasih penyakit seperti itu, barulah dia bilang, dosaku iki apa kok aku sampai dikai penyakit kaya ngene? Dosane bapak iki kathah. Dosamu banyak, tapi kau banyak lupa. Sampai komentar seperti itu. Maka di saat yang sama, tolong jaga baik-baik bagian ini. Mungkin kita pernah beramal soleh. Dan dalam posisi ketika kita beramal soleh, kita lupa. Lalu ada orang yang mengingatkan. Pak, terima kasih Pak ya. Kenapa Mas? Dulu Bapak sudah bantu saya. Kapan ya Mas? Dulu. Sik tak eling-eling. Oh iya ya. Dhisik aku wis tahu bantu sampean sakmene. Oh, malah dieling-eling. Dosanya dia lupakan. Ketika dia punya amal baik yang diingatkan oleh orang lain, dia merasa bangga, kemudian diingat-ingat. Lalu dia merasa ujub dengan amal itu. Bisa saja karena ujubnya ini menghapus amalnya. Maka kalaupun Bapak Ibu pernah berbuat amal saleh dan Anda sudah lupa, lupakan saja. Wah, engko nek saya lupakan hilang no Pak pahalanya. Jangan khawatir, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bapak lupa, Allah tidak lupa. Ahsahullah wa nasu. Penyeimbang dosa yang kita lupakan adalah kebaikan yang kita lupakan. Sehingga kalaupun Anda pernah punya amal soleh, kemudian lupa, dan itu membuat kita jadi tidak ujub dalam melakukan amal, biarkan lupa. Sebagaimana kita melupakan dosa, yang nanti itu akan jadi penyeimbang. Semoga amal soleh
yang aku lupakan bisa mengimbangi dosa yang aku lupakan. Kita lanjutkan. Kita menyadari bahwa usia kita sebagai umat hamba, sebagai umat Nabi Muhammad SAW sangat terbatas. Usia umat Nabi Muhammad SAW tidak panjang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawwizu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sekali di antara mereka yang bisa melampaui usia itu. Dan walhamdulillah di negara-negara Islam tingkat kelahirannya lebih tinggi daripada tingkat kematian. Antara natalitas dengan mortalitas lebih tinggi natalitas, tingkat kelahiran. Di negara-negara kafir, Eropa, Amerika, Jepang, mereka kawin tapi tidak ingin punya anak. Sehingga mereka ingin bebas anak. Maka populasi orang tua lebih banyak daripada anak-anak. Sehingga dalam prediksi mereka, sekian puluh tahun ke depan, mayoritas penduduk Jepang kakek-kakek. Mayoritas penduduk Jepang kakek nenek. Yang sekolah-sekolah, anak-anak kecil sudah nggak ada, tinggal dikit. Karena mereka nggak ingin punya anak. Di negara Eropa juga seperti itu. Dan itu sudah mengkhawatirkan. Makanya dulu mereka gencar mempromosikan KB, mempromosikan membatasi anak. Karena dikhawatirkan kalau jumlah manusia tidak dibatasi, akan terjadi rebutan makanan. Sehingga mereka akan saling berperang. Nah, teori itu dimiliki oleh orang Barat dan dikirim ke Timur untuk membatasi jumlah penurunan populasi orang Timur. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mau berbuat makar dan Allah balas makar mereka. Yang terjadi sebaliknya. Orang Barat justru tidak mau punya anak. Maka walhamdulillah kaum muslimin walaupun secara pendapatan tidak lebih kaya daripada orang kafir, tapi mereka lebih berani untuk menghadapi tantangan hidup sehingga tidak takut punya anak walaupun punya banyak utang. Betul ya Pak? Alhamdulillah. Karena itu sebagai muslim yang ingin memiliki banyak bekal menuju akhirat, sudah selayaknya dirinya mulai merencanakan amal yang usianya lebih panjang dibandingkan umur dirinya. Kita ulang ya. Bagi muslim yang ingin memiliki bekal di akhirat, sudah selayaknya dirinya merencanakan amal yang usianya lebih panjang dibandingkan umur dirinya. Jadi mikir kira-kira amal apa yang bisa saya tinggal sebagai tabungan amalan yang pahalanya terus mengalir. Mulai sekarang sudah mulai direncanakan. Sebagai gambaran sekaligus contoh. Ada beberapa manusia yang karyanya lebih panjang dibandingkan usia pelakunya. Anda bisa lihat para ulama dengan aneka karya mereka. Usia hidup mereka sama sebagaimana usia manusia pada umumnya. Bahkan di antara mereka usianya ketika meninggal hanya 40-an tahun. Ada juga yang usianya 50-an tahun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, usia beliau ketika meninggal 54 tahun. Beliau lahir 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah.
Berarti usianya berapa ketika meninggal? 54 tahun. Namun beliau mewarnai dunia dengan ilmu dan banyak karya. Usianya 54 tahun, tapi karya Imam Syafi'i bertahan sampai sekarang sudah lebih dari 1200 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengalami siksaan yang sangat berat ketika ditangkap oleh kerajaan dan dicambuk berkali-kali sampai pingsan. Tapi Allah berikan usia yang cukup panjang, 77 tahun. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Sementara karya beliau yang sampai sekarang masih dipakai, Musnad Imam Ahmad, kemudian fatwa-fatwa beliau yang ditulis oleh murid-muridnya, sehingga menjadi beberapa buku. Masail Imam Ahmad. Buku Masail Imam Ahmad itu kumpulan fatwanya Imam Ahmad. Bukan beliau yang nulis, tapi ditulis oleh muridnya. Masail Abdullah, Masail Abi Dawud, Masail siapa. Jadi murid-muridnya itu mengumpulkan sendiri-sendiri, sehingga jadi buku Masail Imam Ahmad. Berapa usianya karya ini? Lebih dari 1200 tahun. Yang nulis 77 tahun, tapi karyanya lebih dari 1200. Imam Bukhari beliau wafat di tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Sementara Sahih Bukhari tetap bertahan dan menjadi referensi kaum muslimin, menjadi referensi bagi kaum muslimin hingga masa sekarang. Jika kita hitung sejak wafatnya Bukhari, berarti usia Sahih Bukhari lebih dari 1180 tahun. Penulisnya usianya 62 tahun, tapi karyanya menembus ribuan tahun. An-Nawawi rahimahullah, beliau wafat tahun 676 Hijriah di usia 45 tahun. Sementara karya beliau Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan kitab yang lainnya bertahan lebih dari 760 tahun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah di usia 67 tahun. Karya-karya beliau banyak jadi referensi sampai sekarang di berbagai bidang ilmu. Makanya disebut Syekhul Islam, guru dalam Islam. Karena di semua bidang ilmu beliau ada. Bahas masalah akidah, ada namanya. Bahas masalah tafsir, beliau muncul di situ. Bahas masalah fikih, Syekhul Islam termasuk yang menonjol dalam bidang fikih. Bahas masalah apapun, nama Ibnu Taimiyah enggak ketinggalan. Karena kan ada ulama yang kadang bahas masalah ini namanya ada, tapi di disiplin ilmu yang lain enggak ada. Karena hanya fokus di satu bidang ilmu tertentu. Dan jika ditarik dari tahun wafatnya beliau, berarti karya beliau lebih dari 715 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijriah di usia 79 tahun. Karya beliau di bidang hadis sebagai acuan generasi setelahnya. Dan usia karya beliau lebih dari 590 tahun. Maka tidak ada manusia yang bisa untuk saat ini ya punya umur yang lebih panjang dibandingkan karyanya para ulama. Umur kita enggak sampai 100 tahun, tapi karya ulama melebihi ratusan tahun. Dan masih banyak ulama yang lainnya, karya mereka tetap hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun, sekalipun jasad pemiliknya telah terkubur di dalam tanah. Sehingga gimana itu Pak? Pahalanya terus mengalir. Berarti kita perlu nulis buku Pak. Jenengan mau nulis apa? Sudah punya rencana mau nulis apa?
Wah, saya nggak bisa nulis buku. Terus gimana? Bisa nggak punya peran untuk terlibat dalam menyebarkan? Nulis raiso, menyebarkan bisa. Kalau nggak bisa nulis, ikut berperan dalam menyebarkan. Contohnya gimana, Pak? Jamaah butuh kitab Riyadhus Shalihin nggak? Kalau ada yang gratis, mau ngambil nggak? Ya? Tapi syarat, bayar. Nggak jadi gratis, no, Pak. Baik, misalnya ada pengumuman kitab Riyadhus Shalihin gratis, ngambil di depan. Ya? Jumlahnya cuma 50. Ini yang hadir ada berapa ini? 50 ada ini? 50 yang bagian sini, 50 ya. Baik. Jumlahnya cuma 50. Tapi di sini ada 200 orang. Kitabnya tersedia di luar. Saya yakin rebutan metu dhisik. Untuk dapat kitab gratis. Baik. Kenapa bukan kita yang menyediakan? Nah, di saat Anda yang menyediakan, saya belikan kitab Riyadhus Shalihin, tak taruh di luar, siapa yang mau ngambil silahkan, nanti dipelajari. Masya Allah. Berarti Anda turut punya peran menebarkan karyanya para ulama, walaupun kita yang nggak nulis. Kita nggak ikut nulis. Terutama buku-buku yang dikaji, buku-buku yang dipelajari. Ketika buku itu dipelajari, ketika buku itu dikaji, dan Anda tahu insya Allah nanti ini akan dibahas sampai selesai. Baik, bukunya para jamaah, nanti saya yang nanggung. Semuanya saya gratisi. 2 saja. Enggak jadi semuanya ya. Nah, kalau mau seperti itu silahkan. Sehingga harapannya yang bersangkutan bisa apa? Ikut terlibat dalam estafet menyebarkan ilmu. Para ulama mengatakan yamutul alimu wa yabqa kitabuhu. Orang alim bisa saja mati, tapi kitabnya tetap bertahan. Maka kalau bisa, bagi mereka yang punya kemampuan untuk menulis, silakan menulis. Kalau bisa menyebarkan tulisan orang lain, silakan ikut menyebarkan. Setidaknya dalam perlombaan menyebarkan kebaikan, jangan sampai kita tidak punya peran. Minimal ada sebagian peran yang bisa kita gunakan. Baik, kira-kira sudah punya gambaran, Pak, apa peluang amal yang bagus? Coba Bapak kalau punya kenalan mahasiswa yang belajar di kampus Islam dan serius belajar, misalnya di UIM ya. Saya ada kenalan mahasiswa UIM. Baik, tanya ke mereka. Mahasiswa UIM butuh kitab apa? Butuh kitab apa? Oh, kami ada pelajaran kitabnya ini. Tapi gratis. Sudah ditutupi oleh pihak kampus. Ada enggak kitab yang enggak gratis? Ada, pelajarannya di Masjid Nabawi. Banyak yang ikut. Itu bukunya sebutkan, ini. Berapa kira-kira? Sekian. Baik, ada berapa orang yang ikut? Ya kurang lebih mahasiswa yang ikut dalam pelajaran di Masjid Nabawi, kajian Syekh Abdul Razak misalnya, atau Syekh Dr. Anis Thohir dalam masalah hadis. Ada mungkin 30 orang, 40 orang Indonesia. Baik, coba nanti saya belikan kitab itu untuk sekian orang. Bermutu itu, Pak. Anda wakaf Quran 100 di masjid dengan yang kitab seperti ini, fungsinya beda. Sehingga yang wakaf buku-buku tadi betul-betul dibaca. Yang wakaf Quran belum tentu dibaca. Coba misalnya Quran di sana ya, di pojok sana. Ada enggak yang dibuka setahun sekali? Hah? Bukanya kapan itu? Ramadan. Pas Ramadan saja dibuka. Itu pun kalau kesentuh, Pak.
Dan kadang yang tadarus cuma 10 orang, mushafnya 30. Sehingga yang dipakai cuma 10, sisanya nggak dipakai. Nah, seperti ini butuh strategi dalam menentukan apa yang kira-kira dimanfaatkan. Kalau sudah tidak dimanfaatkan, ya tidak perlu kita taruh tambahan. Karena Anda naruh tambahan, maka Anda tidak akan mendapatkan amal yang signifikan ya, dari apa yang Anda lakukan. Mahasiswa Lipia misalnya. Mahasiswa Lipia butuh kitab apa? Butuh kitab ini, kitab ini, kitab ini. Baik. Berapa jumlahnya yang kira-kira butuh itu? Ada sekian orang. Tak belikan, tolong kasihkan ke mereka. Efisiensi seperti ini perlu dipikirkan. Agar saat kita ngasih itu efisien. Jangan terus selalu Quran. Memang wakaf Quran itu bagus. Termasuk di antara amal yang pahalanya terus mengalir. Masalahnya dipakai atau tidak. Kalau nggak pernah dibaca, ya cuma ditumpuk saja. Tapi kalau dibaca, walhamdulillah, yang bersangkutan akan mendapatkan pahala. Kemarin ada salah satu donatur yang beli buku saya, Pengantar Ilmu Waris. Terus dikirim ke STDI Imam Syafi'i di Jember. Karena di sana ada pelajaran ilmu waris dan buku itu dibagikan gratis kepada para mahasiswa yang dapat ya karena terbatas. Sehingga jadi salah satu referensi mereka untuk belajar. Itu salah satu contoh ya. Dan masih banyak yang lain. Bapak Ibu bisa carikan apa kira-kira amal yang efisien sehingga ketika Anda keluar harta itu betul-betul termanfaatkan. Ibnul Jauzi pernah berpesan, "Man ahabba alla yanqati'a amaluhu ba'da mautihi falyanshuril ilma bitadwini wat ta'lim." Siapa yang ingin amalnya tidak putus setelah kematiannya, maka sebarkanlah ilmu dengan cara menulis atau dengan cara mengajarkan. Kalau dua-duanya enggak bisa, Pak, ya tadi ikut terlibat dalam menyebarkan. Nulis raiso, ngajari ora iso. Maka jangan sampai kita tidak punya andil, tidak punya peran. Sehingga ambil bagian dengan cara ikut terlibat dalam menyebarkan. Wallahu a'lam. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Setiap salat wajib atau salat sunnah, saya sudah berusaha khusyuk. Hati tetap ingat sedang salat, tapi pikiran diajak setan mikir macam-macam. Lalu ingat saya sedang salat, ingat Allah, lagi-lagi setan menggoda sampai selesai salat. Apakah salat saya itu diberi pahala atau tidak? Ibarat anak sekolah, berapapun tiap mengerjakan tugas mendapatkan nilai. Kalau sholat mendapatkan pahala atau batal sholat kita. Baik. Sepanjang punya bagian khusyuk dalam sholat, walaupun pas baca surat atau ketika doa sujud, ketika doa ruku, ada bagian yang khusyuk. Jadi kadang kita sholat kan hati ini keluar masuk ya. Kadang sudah sampai dapur, balik lagi. Sudah sampai tempat parkir, balik lagi. Sampai mana, balik lagi. Keluar masuk. Nah, sepanjang masih ada kondisi khusyuk tadi, maka insya Allah masih sah. Dan dapat pahala sesuai dengan tingkatan kekhusyuannya. Ibnu Abbas pernah mengatakan,
wa ma kutiba min salatika illa ma aqala minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali senilai berapa lama kau sempat khusyuk ketika salat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang orang yang selesai salat tapi pahalanya bertingkat. Wa innal 'abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au ushruha. Ketika hamba selesai salat, pahala yang dia dapatkan hanya setengahnya, sepertiganya, seperempat, seperlima, sepersepuluh. Bisa jadi 1/100, bisa jadi 1/1000. Tergantung apa? Tingkat khusyuknya. Sehingga kalau misalnya daripada sholat enggak khusyuk-khusyuk, rasa sholat. Salah atau benar? Salah. Semua kita pasti ketika sholat tidak bisa khusyuk 100%. Maka nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau tidak bisa 100%, jangan tinggalkan 100%. Adakah kadar minimal pengetahuan atau ilmu yang kita ketahui untuk menjadi syarat kalau kita melanggar akan mendapat dosa? Misal, saya mengetahui dari orang kalau sajen itu dosa tanpa dikasih tahu dalilnya. Apakah ini sudah bisa jadi sebab saya kena dosa jika melakukan sajen? Jadi mungkin maksud beliau ketika orang berbuat maksiat pada posisi dia sudah tahu kalau itu maksiat. Nah, tingkat taunya seberapa sehingga masuk dalam kategori dia telah berdosa. Baik. Jadi ceritanya kayak gini. Berbuat dosa. Di situ atau berbuat maksiat. Saya tulis ya, berbuat maksiat. Ketika orang berbuat maksiat, di situ ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Pada asalnya orang yang berbuat maksiat itu berdosa. Ini pada asalnya ya. Sebagaimana orang yang berbuat taat berpahala pada asalnya. Maka yang hukum asal ini enggak perlu ditanyakan alasannya. Alasannya apa sih berbuat maksiat kok dosa? Alasannya apa berbuat maksiat kok dosa? Nah, sing jenenge maksiat ya dosa. Alasannya apa sih kalau makan kok kenyang? Perlu dijelaskan ya? Hah? Coba jelaskan secara logika ya. Alasan orang yang makan bisa kenyang. Sampean mangan weh Mas, sampean mangan weh. Warak ora Mas? Warak ya wis selesai. Perlu enggak dijelaskan kayak gitu? Enggak perlu. Nah, yang seperti ini enggak perlu dikasih penjelasan. Alasannya apa? Orang yang bermaksiat kok berdosa? Namanya maksiat ya dosa. Itu sudah menjadi hubungan implikasi yang tidak bisa dibantah. Maka jika maksiat orangnya berdosa itu paten ya. Sudah? Nah, maka penjelasannya adalah kapan seorang berbuat maksiat tidak berdosa. Ada beberapa kondisi yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. 1, lupa. 2, keliru. 3, tidak tahu. 4, dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih yakin dengan iman. Pada 4 kondisi ini atau tambah lagi misalnya tidak berakal, 6
belum balik. Nah, pada 6 kondisi ini orang ketika beramal, berbuat maksiat dia tidak berdosa. 6 kondisi. Sudah? Nah, beliau tanya di keadaan nomor 3 nih. Di kondisi nomor 3. Sejauh mana ilmu yang diketahui oleh seseorang sehingga membuat dia ketika melakukan perbuatan itu dia berdosa. Ya, selama dia tahu itu salah. Walaupun tidak tahu dalilnya. Walaupun tidak tahu dalilnya. Selama dia tahu itu salah, maka dia berbuat itu dosa. Walaupun dia tidak tahu dalil. Misalnya, riba, dosa enggak? Dosa. Pak, jangan melakukan riba. Sampean dosa. Tapi aku kan durung ngerti dalile. Oh, sampean ora ngerti maca Quran ya ora iso. Ditunjukkan dalilnya yang enggak ngerti. Tapi dia tahu kalau riba itu dosa. Riba itu maksiat. Berdosa atau tidak? Berdosa. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau itu salah. Dan Allah tahu, orang ini tahu atau tidak? Allah tahu. Maka ketika Allah tahu, dia enggak bisa beralasan. Aku enggak ngerti kok. Yang penting kan aku ora ngerti. Yang penting aku ora ngerti kok. Ngerti dia, yang penting ora ngerti. Orang nggak tahu, suasananya tidak kayak gitu. Oh iya toh kalau ini salah ya. Baru tahu saya kalau ini salah. Nah itulah yang nggak tahu. Tapi kalau dia bilang, Pak ini nggak boleh, ini dosa, ini maksiat. Tapi kan aku nggak tahu kalau ini maksiat. Loh, kok malah tapi kan aku nggak tahu. Berarti kan sebenarnya dia apa? Sudah tahu. Tapi mulutnya ngomong tidak tahu. Baik. Dan Allah tahu ketika sang hamba berbuat maksiat apakah dia tahu atau tidak tahu. Dan seperti ini tidak bisa dibohongi ya. Nah, kita lanjutkan. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa ada amal jariyah dan ada dosa jariyah. Terkait dosa jariyah, bagaimana jika yang awal atau orang pertama telah bertaubat, sementara orang yang tetap melaksanakan dosa itu, apakah orang yang sudah taubat menanggung dosa jariyahnya? Jika dia sudah menjelaskan kepada yang pernah diajak, sudah selesai tanggung jawabnya. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertaubat, memperbaiki diri, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim, mereka itulah orang yang taubatnya aku terima. Sehingga pada saat orang itu berbuat maksiat, kemudian dia ditiru oleh orang lain, lalu dia taubat, kemudian dia memberitahu kepada yang niru ini, nyun tolong, kemarin itu niru saya, itu ternyata dosa, tolong jangan kamu kerjakan. Sudah? Masalah orang ini tetap bertahan atau tidak, di luar tanggung jawab yang bersangkutan. Maka insya Allah yang bersangkutan sudah lepas tanggung jawab. Karena itulah para ulama yang dulu pernah menyebarkan penyimpangan, setelah mereka bertaubat, mereka menulis buku yang isinya koreksi atas penyimpangannya dia di masa silam. Abul Hasan Al-Asy'ari salah satu di antaranya. Beliau dulu pernah jadi Mu'tazilah. Dan beliau ini terkenal khatib, pintar ngomong. Sehingga namanya banyak memberi pengaruh bagi yang lain. Beliau dulu Mu'tazilah, terus beliau tinggalkan itu prinsip Mu'tazilah, lalu beralih kepada akidah ahlul kalam yang lain, terpengaruh dengan kullabiyah. Kemudian beliau tinggalkan akidah ini dan beliau beralih menjadi ahlus sunnah dengan nulis buku Al-Ibana an Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin,
Ini isinya khilaf di antara para kaum muslimin terkait masalah akidah. Dan risalah ila ahli tsaghar. Tapi mereka yang mengatakan, oh enggak, Abul Hasan itu mati membawa akidah kullabiyah, buku-buku ini tidak diakui. Buku-buku seperti ini tidak diakui. Kami tidak mengakui kitab Al-Ibana, tidak mengakui kitab Risalah ila ahli tsaghar sebagai karyanya Abul Hasan. Nah, jadinya mereka menolak bagian dari perjalanan sejarah tokoh tertentu karena orangnya sudah tobat. Sementara sebagian yang mengikuti masih mempertahankan kondisi sebelumnya. Ya. Dan Allah Maha tahu siapa yang jujur di antara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh membaca Al-Fatihah setiap memulai kegiatan taklim dan mengirim buat orang yang sudah wafat? Kalau rutin seperti itu, ya, perlu dipertanyakan, kenapa kok rutin seperti itu? Ya, sempatnya hanya pas ini. Baik. Kemudian yang kedua, apakah sampai bacaan Quran dikirim kepada orang yang sudah mati? Dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah tidak sampai. Mohon penjelasannya tentang fermentasi sourdough starter. Apa itu? Untuk pengembang roti. Karena fermentasi ini bisa sampai tidak ada masa expirednya. Ada yang berumur 200 tahun. Saya lihat di YouTube, untuk kehati-hatian kita dalam membeli roti, takut konsumsi yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Berkaitan dengan masalah makanan, intinya 3 ya. 1, bahannya halal. Kalau dia mengandung najis atau bahan haram, tidak boleh. Yang kedua, tidak memabukkan. Kalau dia memabukkan, tidak boleh. Yang ketiga, tidak membahayakan. Sepanjang itu makanan membahayakan, dilarang. Karena kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, baik dengan makanan maupun dengan senjata tajam maupun yang lainnya. Nah, Anda bisa ngukur kira-kira pengembangan fermentasi yang tadi diceritakan, dari 3 unsur ini ada atau tidak. Kalau enggak ada, aman Pak misalnya. Itu tidak akan mengalami atau tidak beresiko serius bagi badan, tidak memabukkan dan tidak ada bahan yang haram, silakan dikonsumsi. Nah, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa ya melakukannya. Misalnya telo tanpa expired. Nah, dimasukkan ke freezer. Masya Allah. Sampai kapan Pak? Sampai freezernya mati. Wallahu alam. Baik, cukup ini dulu. Sekarang udah jam 6:02 ya. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.